Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran online kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tema berpuasa. Ada 3 tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dan dalil berpuasa. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan syarat dan rukun puasa. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis hikmah berpuasa. Nah, adik-adik, ada satu surga khusus buat orang yang berpuasa. Namanya surga Ar-Rayyan. Nah, jika kalian ingin mendapatkan surga Ar-Rayyan, kalian harus berpuasa dengan lillahi ta'ala dan mengetahui syarat rukun berpuasa. Nah, adik-adik, jika ingin mengetahui syarat rukun berpuasa, haruslah kita belajar terlebih dahulu. Dengan belajar, kita mampu mengetahui syarat rukun berpuasa. Dan sebagai seorang muslim, tentunya kita diwajibkan untuk belajar dari dalam kandungan sampai ke liang lahat. Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar berpuasa ya. Nah, coba lihat gambar yang ibu tampilkan. Coba adik-adik lihat gambar 3.1. Ada seorang anak yang sedang menunggu jam. Dan di situ tertulis jam 6:04. Kira-kira apa yang adik-adik pikirkan tentang gambar tersebut? Ya, gambar tersebut menunjukkan bahwa anak sedang menunggu waktu berbuka puasa. Nah, selanjutnya coba lihat gambar 3.2. Kira-kira gambar menggambarkan tentang apa ya? Ada jam di tengah-tengah tulisan berpuasa dan ada sendok garpu. Kira-kira menggambarkan tentang apa ya? Ya, gambar 3.2 adalah gambar waktu berpuasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, sedangkan gambar 3.3 kira-kira sedang apa ya? Ada orang mengambil kurma. Kira-kira apa? Ya, gambar 3.3 adalah gambar sunnah berpuasa, yaitu makan makanan yang manis-manis sebelum berbuka puasa. Nah, gambar yang terakhir, gambar tentang apa ya? Apa yang kalian pikirkan tentang gambar 3.4? Ya, gambar 3.4 adalah gambar amalan-amalan sunnah yang dilakukan ketika berpuasa, seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, sekarang coba perhatikan peta konsep yang telah ibu tampilkan. Di sini ada ketentuan puasa. Ketentuan puasa terdiri dari pengertian puasa, dalil puasa, syarat rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan makruh puasa. Selanjutnya, puasa tersendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, puasa wajib, dan yang kedua, puasa sunnah. Puasa wajib terdiri dari puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Sedangkan puasa sunnah ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Muharram, dan puasa Senin Kamis, dan masih banyak lainnya. Nah, dan yang terakhir
ada hikmah berpuasa. Selanjutnya yaitu pengertian puasa. Pengertian puasa ada dua. Yang pertama menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, puasa yaitu berasal dari bahasa Arab, siam atau saum, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai niat serta syarat dan rukun tertentu. Ya, sedangkan dalil puasa ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Selanjutnya, apakah adik-adik sudah tahu syarat rukun puasa? Syarat rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, syarat wajib puasa, syarat syah, dan rukun puasa. Syarat wajib puasa itu ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Ada 6 kriteria wajib berpuasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Dan yang keenam, menetap. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa yaitu kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Nah, selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Kalau puasa wajib atau Ramadan, niatnya sebelum datang fajar. Sedangkan kalau puasa sunnah, boleh berniat setelah terbit fajar. Dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa antara lain, yang pertama, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut, makanan, minuman, atau yang lainnya. Yang kedua, sengaja muntah. Yang ketiga, bersetubuh dengan sengaja. Yang keempat, keluar darah haid dan nifas. Dan yang kelima, hilang akal karena mabuk, pingsan, ataupun gila. Nah, yang keempat yaitu makruh puasa. Hal-hal yang makruh dilakukan walaupun tidak membatalkan puasa, antara lain, yang pertama, berkumur-kumur yang berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincir matahari. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Yang kelima, berbekam atau disuntik. Dan yang keenam, sengaja melambatkan berbuka puasa padahal waktu puasa sudah tiba. Selanjutnya yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa diantaranya yaitu makan sahur. Makan sahur bertujuan agar kuat menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma dengan bilangan ganjil. Yang ketiga, membaca doa berbuka puasa. Yang keempat, memberi orang yang hendak berbuka puasa walaupun hanya sebutir kurma. Yang kelima, meninggalkan hal-hal yang mengurangi nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara yang sia-sia, dan jorok. Yang keenam, tadarus Al-Quran dan bersedekah. Dan yang ketujuh, iktikaf di masjid. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya makan, minum, serta muntah dengan sengaja, murtad atau keluar dari Islam, bersetubuh, keluar haid dan nifas, keluar air mani dengan sengaja, merubah niat puasa. Dan yang ketujuh, hilang akal karena mabuk, pingsan, ataupun gila.
Nah, agar lebih paham lagi, Ibu minta tolong nanti kalian menggali lebih dalam lagi tentang hikmah berpuasa. Boleh cari di buku paket ataupun di internet. Ya, hikmah berpuasa sendiri yaitu ada 5 ya. Yang pertama, melatih kesabaran, ungkapan rasa syukur kepada Allah, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, dan menjadikan badan kita menjadi sehat. Itu dari Ibu. Coba kalian digali lebih dalam lagi tentang hikmah berpuasa yang lainnya ya. Ya, untuk latihan kalian di rumah, kalau bisa dan kalian mau, silakan latihan berpuasa Senin dan Kamis. Dan jangan lupa terapkan syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah puasa, dan lain sebagainya di puasa kalian ya. Jangan lupa diterapkan. Ya, dari pembelajaran tadi tentang materi puasa dapat disimpulkan bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, syarat wajib puasa tadi berakal sehat, balik, kuat puasa, Islam. Sedangkan syarat sah puasa tadi Islam, berakal, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Sedangkan rukun puasa tadi niat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar dan sampai terbenamnya matahari. Nah, selanjutnya yaitu hikmah puasa. Tadi hikmah puasa ada 5. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, dan melatih kesabaran. Nah, kira-kira dari pembelajaran tadi, pengertian puasa apa saja ya? Syarat wajib puasa apa saja ya? Rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa apa saja ya? Ya, untuk latihan kalian di rumah, coba kerjakan buku paket halaman 127, ditulis di buku tulis. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang dengan iktikaf hati menjadi tenang. Jangan lupa dibaca dulu sebelum memulai pembelajaran Ibu besok ya. Ya, cukup sekian dari Ibu, pembelajaran dari Ibu. Apabila banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.